Kan sudah di polis lain, kenapa masih produksi? Itu urusan manajemen. Enggak urusan manajemen loh, besok saya pidana nih ini. Mana pimpinannya? Nggak ada di tempat. Di mana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Pak Rasel. Rasel, di mana rumahnya? Siap, dan saya belum tahu soalnya. Bapak kan bekerja di sini. Siap, saya security baru. Security kan harus tahu pimpinannya siapa. Buka sih, saya mau lihat ya siapa yang produksi. Siap. Kalau nggak produksi. Barusan mesinnya berbunyi. Enggak. Alah jangan bohong, ada Iya, rekaman videonya. Kalau ini siang kalau jalannya. Enggak, barusan mesinnya bunyi kok. Itu yang barusan mesin ini. Loader sama. Iya, mesinnya bunyi. Enggak. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan, baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Dari video ini kita belajar bahwa ego keserakahan oknum tertentu seringkali mengorbankan kepentingan publik yang jauh lebih besar. Ketegasan seorang pemimpin sangat diuji ketika aturan hukum dilecehkan secara terang-terangan demi meraup keuntungan pribadi. Padahal udah di polis lain. Ini udah di polis lain. Ada security. Ada di dalam, Pak. Ya buka coba. Siap. Ada. Itu sudah di polis lain, masih produksi. Kan sudah di polis lain, kenapa masih produksi? Siap. Hah? Itu urusan manajemen. Enggak urusan manajemen loh, besok saya pidana nih ini. Ini kan sudah di polis lain, tapi masih produksi. Jalan baru selesai dibangun, dihajar lagi truk-truk besar. Siap. Nek itu PK Iraha tuh, jalan rusak rakyat ngamuk. Mana pimpinannya? Nggak ada di tempat. Di mana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Pak Rasel. Rasel, di mana rumahnya? Siap, dan saya belum tahu soalnya. Bapak kan bekerja di sini. Siap, saya security baru. Security kan harus tahu pimpinannya siapa. Buka sih, saya mau lihat ya siapa yang produksi. Siap. Buka. Di dalam. Ada yang bikin produksi mana? Mana operatornya? Operator produksinya mana? Kalau nggak produksi. Barusan mesinnya berbunyi. Enggak. Alah jangan bohong, ada Iya, rekaman videonya. Kalau ini siang kalau jalannya. Enggak, barusan mesinnya bunyi kok. Itu yang barusan mesin ini. Loader sama. Iya, mesinnya bunyi. Enggak jalan. Tahu sudah depan, sudah di polis lain. Kenapa masih produksi? Kan sudah perlu pidana loh. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan, baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal. Sudah ilegal, merusak jalan. Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Gimana? Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes, digogoreng, di alusan jadi dirusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Masih. Hitung sudah berapa yang meninggal di bawah ketabrak truk besar. Nubugana saya. Pak Insinyur Arifin Insinyur Arifin, di mana alamatnya? di Bandung. Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang Ardan, yang punya Ardan. Yang punya radio Ardan. Ya. Yang punya radio ini yang punyanya, bener nih. Ini atas perintah siapa? Kalau saya mah hanya petugas
Iya, Bapak keamanan. petugas Iya. atas perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Kurang. Enggak, Bapak kan ini menjalankan Iya, produksi. Ya Kalau kan? Untuk menjalankan produksi saya emang enggak. Bapak saya apa? mah Di sini. Satpam, saya mas sebagai satpam. Satpam. Yang ini yang bagian muat-muatin siapa? Operatornya. Operatornya Kan itu meren pasti itu ditaikeun ke mobil usaha. kalau ini untuk ini Ada ada operator. Ya mana operatornya ke sini? Ye. Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya, Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Kenapa masih produksi? Kalau masalah itu mah saya kan cuma disuruh atasan Pak. Iya, saya terus tahu, tapi Anda juga bisa dipidana loh. Anda dapat upah berapa? Paling 130-an. Oke, Anda dapat upah 130.000. Kerusakan jalan yang terjadi, antrian mobil yang besar ini berapa miliar per hari? Bapak tahu kapasitas jalan yang di sini? Untuk sumbu berapa? Tahu. Sumbu 2, Sumbu 2. Ini sumbu berapa? sumbu 3. Sing atau sing nyara kalau mur sorangan. Saya banting tulang. Gimana caranya supaya jalan bagus? Ini daerah ini tidak boleh ada penambangan agar wisata tumbuh, agar tidak orang mati lagi. Saya doain loh. Mau sadar nggak kalian semua? Siap. Mau nggak Anda digituin? Enggak. Kan sudah di polis lain. Sudah berapa hari buka? Buka sudah berapa hari? Baru jalan lagi Pak ini. Enggak. Kemarin ada. Kemarin enggak off. Hmm. Oh, Ini baru mobilnya. masuk lagi. Iya. Ini saya jujur aja, sok-sok jujur. Udah berapa hari? Kalau ini mah enggak tiap hari Pak jalannya. Iya, sudah berapa hari? Paling dari minggu kemarin lah. Cuman dari minggu kemarin tuh enggak tiap hari jalan gitu Pak. Ucing-ucingan kan? Iya. Iya kan? Di sini nggak ada kepala desa negur di sini. Kurang paham. Nggak ada. Camat di sini nggak ada yang negur. Kurang paham Pak. Aparat di sini nggak ada yang negur. Kurang paham. Soalnya penanggung jawab ini Pak Pandi Pak. Pak Pandi itu siapa? GM di sini. Orang mana? Orang Subang. Subangnya mana? Kurang paham Pak. Pekerjaannya di sini GM-nya. Ya. Tinggalnya di mana sekarang dia? Subang di kota. Di kota. Ya di kota Subangnya. Store-nya sama siapa ini? Store gimana? Ya ini nih yang bayar ini kemana? Truk-truk ini. Oh kalau itu Bayarnya kemana? Keuangannya siapa, kan ini pasti bayar nih. Siap itu security kurang memahami, Pak. Enggak, di sini kan ada kantor. Ini belinya ke siapa? Siap mungkin ke manajemen, Pak. Langsung Langsung. antar ini. Ya, antar perusahaan mungkin. Nah, ini ordernya gimana? Ngukur ordernya. kan ditimbang Pak. Nah, yang kan ditimbang kan bayar. Iya. Kan Anda kan ngisi nih, ditimbang berarti bayar. Bayarnya ke siapa? Kalau itu mah udah di deposit Pak. Oh, langsung. Ya. Jadi di sini tidak ada manajemen lagi. Enggak. Semua mereka sembunyi. Iya. Terus kalau Enggak. Di mana? Kan udah. Jadi pembayaran mah antara enggak, manajemennya kan tidak di sini. di sini. Ada mana? Oh, sekarang mah udah. Nah, kalau siang ada. Siang jarang ada sih Pak. Nah, terus yang bertanggung jawab di sini siapa? Ya paling Pak Pandi. Pak Andi yang bertanggung jawab. Terus kalau besok Anda kita angkut? Ini kan barang ilegal. Yang ilegal itu nanti yang membeli akan saya dorong untuk dikategorikan dia adalah penada.
kita mah yang di bawah cuman tahu kalau izinnya lagi di Enggak, Jadi- ini yang ngeluarin izin, nggak ada izin. Nggak ada proses izin lagi. Ini dari sini green, nggak boleh. Sudah berapa yang meninggal? Kan kita yang aku aja di aku terus pakai mobil kecil. Bu rumahnya di mana? rumah mah di sini Pak, di Kasemalang. Dayak cilaka. Alim Pak. Bapak lo menjadi saya ambek mau. Pasti Pak. Jalan di alusan deh kabeh. Rapih kan? Nges di alusan rapi, can-can dileyekan nih di kuno kieu. Ambek mau. Lamun ke jalan goreng ngambek nih di kasaha. Warga kasah diprotesna. Pak Gubernur deh. Saya itu kan sebentar lagi mau bangun jembatan di Serang Panjang 6,5 miliar. Saya tahu kalau pemerintah Subangnya nggak bisa ngeberesin ini terus-terusan, saya nggak jadi. Karena apa? Nggak ada keinginan. Kan ucing-ucingan kan? Ayo, Pak Security, sabar gajinya di dia. Yayasan Pak, Yayasan Bandung. Yayasan. Jadi 27 Pak. Yayasan Bandung Iluna. Asli orang mana? Asli orang dia ngalamar ke Bandung ditugaskan di Oh di dia. Yayasan naon? Yayasan anak. GPS Pak. GPS teh naon? Garda Pratama Sentosa. Ya nanti disampaikan kok jadi security di tempat yang ilegal. Kan ini ilegal Pak. Siap. Security menjagai perusahaan yang menjual barang-barang ilegal. Siap. Sekarang itu Bapak lagi menjagain produksi yang melanggar apa produksi yang sah? Siap, kalau aturan nggak sah. Ya sekarang yang dikirim yang diangkutin produksi yang sah apa produksi yang melanggar? Siap, kalau untuk masalah izin untuk security kita. Enggak, ini perusahaan tanpa izin, ngangkut tambang, ilegal bukan? Siap. Ya. Masa ilegal? Janganlah. Jadi bukan gubernur kejam ya, bukan gubernur tega, tapi memang harus melakukan ini. Karena yang dijaga bukan hanya kepentingan tambang ini, yang dijaga adalah fasilitas umum yang capek ngebangun. Pak Sekda, kan tadi pagi saya minta Pak Sekda menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Nah kemudian kan saya tidak ada laporannya dan akhirnya saya mengikuti sendiri sekarang, dan akhirnya saya menemukan ini masih ngangkut di PT Agro tambang ilegal dan truknya ngalet lah ya. Karena ini saya ini bagian dari sikap saya Pak, ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Saya tidak boleh Pemprov Jabar ngeluarin duit terus-terusan untuk membangun sebuah daerah yang dimana daerahnya tidak punya keinginan untuk menjaga. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan tuh Pak, jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga senilai 6,5 miliar dan sudah ada alokasinya. Dan tadinya kan minggu depan tuh sudah akan timnya mulai jalan. Tetapi saya karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja Pak. Saya tidak akan bangun. Ya Pak. Jadi ini sikap saya sebagai gubernur Pak, walaupun saya tinggal di Subang Pak. Jadi karena tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas Pak. Kita bangun jalan tuh besar Pak, Bapak bisa lihat bagaimana jalan ke arah Bandung, ke arah Pamanukan, ke arah Kalijati, ke arah Segelaherang, ke arah Kasemalang, dan itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Gitu loh Pak. Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda dari BTT anggarkan saja bangun jembatan itu. Saya terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Gitu Pak, terima kasih Pak. Mana sopir-sopir truk gede? Bapak sopir truk gede? 7. Bapak dapat uang jalan berapa?
Sekarang Pak dia kanggo ke Rawang 800 Pak. 800.000 uang jalan. 800 Pak. Ya kan? Kalau pembeliannya bukan tanggung jawab Bapak. Bapaknya ngangkut. Uang jalan 900.000. 900.000 Pak. 900.000. Udah. Berapa 7 ya? Mana supir truk yang 7 yang lebih gede? Nah, ini bagiin dulu masing-masing 1 juta, barangnya turunin. Ya rugi kan? Dikasih 1 juta suruh pulang rugi nggak? Nggak kan? Karena barangmu bukan tanggung jawab ini kan? Ya kan? Ya kan? Berarti kosongan, malah untung kan? Nah, kita Pak. ya, sok. Ya. Pesan tadi itu. Turunin Pak. Turunin perulang. Pak Hasan, saya jalan ya. Siap sudah kan? Siap Bapak, sudah. Udah, makasih. Ya. Kami langsung. Menjaga fasilitas umum dan lingkungan bukan hanya tugas seorang pemimpin, melainkan tanggung jawab moral kita bersama. Ketika hukum diabaikan dan aparat setempat menutup mata, kehancuran infrastruktur dan kerugian rakyat adalah harga mahal yang harus dibayar. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai tamparan keras untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar.